Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli Pratama Aldi dari Sistem Informasi 2018. Saya akan jawab soal UAS mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak Sistem Informasi R04. Pertanyaan pertama, jelaskan perbedaan dan berikan contoh Real Object Oriented Model dan Function Oriented Model. Object Oriented Model itu adalah hasil dari pemusatan perhatian bukan pada fungsi yang dilakukan oleh program, melainkan pada data yang akan dimanipulasi oleh program. Jadi ini adalah ortogonal untuk Function Oriented Model. Object Oriented Model dimulai dengan pemeriksaan terhadap benda dunia nyata. Hal-hal tersebut merupakan karakteristik individu dalam kaitannya dengan atribut dan perilakunya. Lalu function oriented model adalah hasil dari pemusatan perhatian pada fungsi program. Ini didasarkan pada penyempurnaan bertahap. Perbaikan bertahap didasarkan pada dekomposisi prosedural berulang. Perbaikan bertahap adalah strategi top-down di mana sebuah program disempurnakan sebagai hierarki dengan tingkat detail yang meningkat. Itu jawaban soal nomor 1. Selanjutnya pertanyaan nomor 2. Berikan contoh preventive maintenance dan perfective maintenance. Preventive maintenance berfungsi menangani langsung hal-hal yang bersifat mencegah terjadinya kerusakan pada alat atau fasilitas yang dilakukan dengan jalan memeriksa alat atau fasilitas secara teratur dan berkala serta memperbaiki kerusakan kecil yang dijumpainya selama pemeriksaan. Contohnya itu melakukan pengecekan terhadap pendeteksi indikator tekanan dan temperatur atau alat pendeteksi indikator lainnya. Apakah telah sesuai hasilnya untuk kondisi normal kerja untuk suatu alat. Membersihkan kotoran-kotoran yang menempel pada alat produk atau debu, tanah maupun bekas minyak. Mengikat baut-baut yang kendor. Pengecekan kondisi pelumas, perbaikan atau mengganti gasket pada sambungan-sambungan flank yang bocor atau rusak. Selanjutnya, predictive maintenance merupakan bentuk baru dari plan maintenance yang dimana pengganti komponen atau suku cadang dilakukan lebih awal dari waktu terjadinya kerusakan. Contohnya itu mengganti semua bola lampu listrik dalam bengkel atau daerah tertentu sekaligus setelah beroperasi dalam jangka waktu tertentu. Jadi tidak mengganti satu persatu setelah bola lampu tersebut padam. Itu jawaban soal nomor 2. Selanjutnya soal nomor 3. Jelaskan istilah-istilah berikut. Yang pertama ada quality of design. Quality of design ini kualitas sangat erat hubungan dengan desain dari suatu produk software, meliputi tingkat material, toleransi, dan performa. Suatu spesifikasi berkontribusi besar kepada kualitas. Selama semakin tinggi tingkat material yang digunakan, semakin ketat toleransinya, dan semakin tinggi performa level yang dispesifikan, maka kualitas software semakin meningkat jika produk tersebut sesuai spesifikasi pembuatannya. Lalu yang kedua ada quality of conformance. Kualitas ini sangat erat hubungannya dengan tingkat spesifikasi desain yang digunakan selama pembuatan software. Semakin tinggi tingkat spesifikasinya, maka semakin tinggi pula kualitasnya. Selanjutnya ada kontrol kualitas. Kontrol kualitas dilakukan dengan inspeksi, review, dan pengujian untuk memastikan suatu produk telah memenuhi kebutuhan yang diinginkan. Kontrol kualitas termasuk feedback yang berjalan terus-menerus dalam proses menciptakan suatu produk. Kombinasi dari pengukuran dan feedback dapat membantu menghindari kegagalan proses untuk memenuhi kebutuhan. Itu jawaban soal nomor 3. Selanjutnya soal nomor 4, yaitu jelaskan tentang atomicity dan konsistensi. Atomicity yaitu semua aksi dalam sebuah transaksi dilakukan atau tidak dilakukan sama sekali. Selanjutnya konsistensi yaitu transaksi harus dipastikan berjalan sampai selesai dengan sendirinya dan meninggalkan database dalam kondisi yang konsisten. Itu jawaban soal nomor 4. Selanjutnya soal nomor 5, yaitu berilah penjelasan mengenai konfigurasi item tree.
konfigurasi item tree ini adalah informasi yang dibuat sebagai bagian dari proses software engineering, merupakan bagian tunggal dari spesifikasi yang besar atau satu test case dalam sebuah kumpulan tes. Faktor-faktor SCI atau yang disebut software konfigurasi item terdiri dari yang pertama spesifikasi sistem, rencana proyek perangkat lunak, spesifik kebutuhan perangkat lunak terdiri dari model analisis grafis, spesifikasi proses, prototype, dan spesifikasi matematis. Lalu ada preliminary user manual. Spesifikasi desain terdiri dari deskripsi data desain, deskripsi desain arsitektur, deskripsi desain modul, deskripsi desain interface, deskripsi objek jika teknik objek oriented digunakan. Itu jawaban soal nomor 5. Selanjutnya saya akan menjawab soal nomor 6. Soalnya yaitu jelaskan tentang software konfigurasi management plan. Perencanaan manajemen konfigurasi perangkat lunak dimulai selama fase awal proyek. Hasil dari tahap perencanaan SCM ini adalah rencana manajemen konfigurasi perangkat lunak atau yang disebut SCMP yang mungkin diperpanjang atau direvisi selama sisa proyek SCMP. SCMP dapat mengikuti standar publik seperti IEEE 828 atau standar internal, misalnya khusus perusahaan. Demikian jawaban soal UAS dari mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak Sistem Informasi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.